pembelajaran nih. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11A? Baik, Bu. Baik. Udah sarapan? Sudah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nuril, ada enggak? Ada, Bu. Ada, oke. Maulidi. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Fikri ada nggak Fikri? Izin rapat OSIS, Bu. Oh, izin rapat OSIS. Adanya Arif, Bu. Oh, Arif bukan Fikri. panggilnya Arif. Oke. Persiapan 17 Agustus katanya. Wis, bagaimana kamu tadi ya? Ketua kayaknya. Oke, dia. Bapak. Fungsi. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini kita review dulu. Masih ingat nggak materi minggu lalu nih? Baru aja Nol apa itu nol? Pusat, Bu. pusat. Lingkaran. Persamaan lingkaran di pusat 0,0 yang kemarin. Oke. Sebelum ke pembelajaran nih, Ibu mau karena dari kemarin itu kayaknya bosen ya sama matematika. Enggak. Oke, ya enggak, alhamdulillah semoga konsisten terus ya. Oke, sebelum itu kita sedikit refreshing sebentar, cuma 2 menit, enggak banyak. Banana geser. Itu loh, yang di biasanya FDP loh kalian. Banana. Oke, ini tapi temanya nanti matematika. Kalau yang di FDP biasanya kucing apa sih itu nama-nama itu ya. Oh. Kalau ini nanti matematika ya. Ya, oke, siap? Siap. Oke, mulai ya. Iya. Kemarin dari presentasinya Izam, dia itu sudah menjabarkan, menurunkan menemukan persamaan lingkaran dengan titik pusat khusus di 0,0. Persamaannya kemarin yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Masih ingat ya? Ingat, Bu. Masih ingat, oke. Coba kita review soal sedikit aja. Yang contoh pertama, review.
Tapi apa deh? Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari 12. Di sini kita diketahui ya, titik pusatnya 0,0, berarti kita bisa menggunakan rumus ini dengan jari-jarinya 12. Kita tinggal substitusi saja karena di sini titik pusatnya 0,0 berarti tetap x kuadrat tambah y kuadrat, kemudian kita substitusi r-nya 12 jadi 12 kuadrat. Jadi persamaannya dapatnya ini. Masih ingat ya? Oke. Untuk yang contoh yang tipe kedua, kalau yang diketahui persamaannya, kalian diminta untuk mencari titik pusat dan jari-jarinya. Tinggal kita lihat untuk persamaan x kuadrat sama y kuadrat karena dia tidak ada embel-embel angka selain ini. Jadi otomatis titik pusatnya di 0,0. Kemudian untuk koefisiennya dia harus kalau di sini untuk persamaan kita bentuk ke bentuk yang umumnya ini konstantanya ada di sebelah kanan sama dengan berarti karena di sini 625 kita tinggal tarik akar yaitu 25. Ada yang masih bingung? Enggak, udah ingat ya? Sudah. Ingat ya. Untuk bentuk yang terakhir nih contohnya yang kemarin itu tentukan persamaan lingkaran. Kalau yang diketahui 0,0 titik pusatnya dan melalui titik 12,9. Berarti yang nggak diketahui untuk disubstitusikan ke persamaan yang nggak diketahui apa? Jari-jari. Berarti dari informasi ini kita diminta untuk mencari jari-jari terlebih dahulu. Mencari jari-jari kemarin kita pakai rumus Pythagoras. Untuk x2 kita bahas kemarin kan x2 dikurangi x1 berarti 12 dikurangi 0 ditambah 9 dikurangi 0 kemudian di akar kuadrat. Di sini kita dapatnya jari-jarinya 15. Tinggal kita substitusikan ke bentuk umum. Oke. Dari yang persamaan yang kemarin sudah paham semua ya? Paham dong. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran titik pusat yang di A, B. Nah, di sini nanti Ibu jelaskan sedikit pengantar materinya. Nanti Ibu kasih LKPD, kalian mengerjakan secara berkelompok. Oke? Oke. Karena kalau tadi yang 0,0 itu khusus di x kuadrat tambah y kuadrat. Kalau di sini beda. Titik pusatnya itu bisa di 1,1, 2,3, negatif 3,5 nggak ada. Yang tahu ya itu bermacam-macam. Jadi titik pusatnya di sini dimisalkan A sama B. A sama B di sini adalah titik pusatnya. Coba kita balik lagi ke 0,0. A, B-nya disubstitusikan 0 sama 0. Berarti x dikurangi 0 itu x kuadrat ditambah y dikurangi 0 itu y kuadrat sama dengan r kuadrat. Balik lagi ke persamaan yang tadi ya. Ya. Oke. Untuk contoh soalnya Ibu kira ini sama dengan yang tadi. Cuma perhatikan nanti kalau titik pusatnya dia bertanda negatif, berarti di sini nanti jangan dianggap dia negatifnya nggak ada ya. Biasanya kebanyakan itu karena di dalam kurung dia negatif, yang negatifnya cuma ditulis 1, tapi tetap nanti perkalian operasi ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan yang sebelumnya untuk rumus umumnya ini? Paham. Oke. Coba kita cermati sedikit 4 soal nggak banyak? Enggak banyak. Satu aja. Oke, mau yang mana? Yang mana? Satu. Nomor 1. Terlalu pendek itu. 3. Ini 1 sama 3 itu tidak pusatnya di berapa? 0,0 karena dia x kuadrat sama y kuadrat. Tadi bentuk yang pertama ya sudah jelas. Kemudian jari-jarinya berapa? Yang nomor 3 deh. 19. Yes. Terus akar 361 itu 19. Ada satu lagi. Coba yang nomor 2. 3. Ditambah saja di 3,11. Kemudian jari-jarinya di 21. Oke, pintar banget ini 11. Oke. Ibu bagi kelompok ya, satu kelompok 3 anak. Ini kelompok 1, 2, 3, 4.
4. Silakan dikerjakan. Nanti maju kita kelompok ya untuk menjelaskan. Kenapa pakai ini? Ini mana ya? Oh iya, Ini kayak gini. Ini apa ya? Ini pusatnya ya, karena dia geraknya pada jaringan wifi-nya, dia kan yang memecahkan video satu area. Berarti itu bisa jadi tombol kita yang ada di wifi-nya di 6,8. Kemudian dia itu ke titik 5 meter ke sebelah arah, berarti namanya. Jadi kamu Oke, benar. makasih ya. Di sini ada yang ditanyakan nggak sih? Ini oke, sudah waktunya sudah cukup ya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, Ibu minta perwakilan kelompok yang mau maju, perwakilan anak. Ayo, oke, dari kelompok 1. Iya, kalau Tapi ini sudah. kan ada yang maju, Bu. Saya sudah tadi sudah bicara PKN. Oh iya, itu kemarin sudah gantian kelompok yang lain, kelompoknya demi mana sudah. Tadi kelompok PKN saya sudah maju. Saya juga sudah maju. Dulu toh. Ayo, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, di sini kami mau memaparkan hasil diskusi kami. Dipersilakan Mbak Bali. Jadi untuk kesimpulannya, jika yang diketahui titik pusatnya 4,1 dan titik X-nya 10,9, lalu ada yang ditanyakan panjang sisi mendatar, sisi tegak, sisi miring, dan rumus umumnya. Untuk sisi mendatar itu dapat diketahui dengan X dikurangi A yaitu 6, dan sisi tegaknya Y dikurangi B 8. Terus panjang sisi miringnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yakni hasilnya 10, dan rumus umumnya seperti yang tertera pada papan berikut. Oke, terima kasih. Oke, benar ya.